Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adina Septiana, mahasiswa semester 8 dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari tugas mata kuliah statistika yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Angelis Ratulan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat yang baik kita semua. Baik, di sini saya mulai dulu. Pada materi kali ini yang saya bawakan yaitu mengenai statistika. Ada beberapa aspek yaitu pengertian, fungsi, dan juga penerapan. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisis data, dan kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Statistika sebagai sebuah kumpulan data berbentuk angka atau bukan angka yang memiliki kaitan dengan masalah tertentu. Data tersebut kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, dan bentuk lainnya agar mudah dipahami. Lalu di sini kita akan membahas mengenai perbedaan antar statistika dan juga statis. Kalau dilihat, kalau misalkan dari statis itu merupakan data itu sendiri yang diolah dan dipelajari menggunakan ilmu statistika. Kalau misalkan untuk statistika, yaitu adalah sebuah ilmu yang mempelajari data atau mempelajari sebuah statistik. Tujuannya, kalau untuk statistik itu hasil data yang sebelumnya sudah dikumpulkan melalui proses atau metode ilmiah dan kemudian diolah serta diimplementasikan untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram. Kalau untuk statistika yaitu digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan dan mengimplementasikan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kalau metode yang digunakan itu apa sih? Kalau untuk statistik itu metode kajian yang digunakan itu adalah dengan memperoleh kumpulan data terlebih dahulu yang dapat diolah data proses untuk kemudian dikaji setelahnya. Lalu kalau untuk statistika, pada proses metode yang digunakan berfokus pada pengolahan dan pengolahan data yang dikumpulkan. Data-data ini kemudian akan dikeluarkan menjadi statistik seperti itu. Ya. Lalu contohnya ada apa sih di sini? Contoh statistik itu kita ada di 5. Yang pertama itu ada data kependudukan dan perekonomian milik Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua itu kita ada di data kepemilikan kendaraan bermotor di suatu kawasan perkotaan. Yang ketiga, data belanja daerah dan anggaran pemerintah daerah milik Kemenku atau DPJK. Lalu yang keempat, ada data kependudukan suatu desa yang didapatkan lewat survei. Dan yang kelima, data guna lahan suatu kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pertahanan. Kalau untuk statistik, yaitu kita masih lanjut. Kalau untuk statistik itu kita ada di pengelolaan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan piramida penduduk dengan menggunakan analisis cohort demografi. Lalu yang ketujuh, kita ada pengelolaan data kependudukan suatu wilayah untuk menentukan transisi demografi dengan prediksi penduduk di masa depan dengan memanfaatkan proyeksi pendudukan aritmatiknya. Oke, lanjut di sini saya mau menjelaskan tentang metode statistik. Kalau misalkan kita lihat di sini kita di layar ada statistik deskriptif, yaitu merupakan dia tuh memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses. Kalau dalam bentuk artiannya atau dalam bentuk pengertiannya, yaitu berbentuk benda yang bisa dihitung yang merupakan statistik ringkasan yang secara kuantitatif, menggambarkan atau merangkum fitur kumpulan informasi
Sedangkan statistik deskriptif dalam arti kata benda massa adalah proses menggunakan dan menganalisis statistik tersebut. Lalu di sini kita ada statistik deskriptif yang dibedakan dari statistik inferensial atau statistik induktif, karena statistik deskriptif ini bertujuan untuk merangkum sampel daripada menggunakan data untuk mempelajari tentang populasi yang dianggap mewakili sampel data. Oke, kalau misalkan statistik inferensial itu apa sih? Yaitu memberikan informasi tentang prediksi yang berhubungan dengan kinerja sebuah proses atau peluang. Kalau dalam pengertiannya, inferensial itu adalah proses menggunakan analisis data untuk menyimpulkan properti dari distribusi probabilitas yang mendasarinya. Analisis statistik inferensial itu menyimpulkan sifat-sifat suatu populasi, seperti contohnya misalnya dengan menguji hipotesis dan memperoleh taksiran, yang diasumsikan bahwa kumpulan data yang diamati diambil sampelnya dari populasi yang lebih besar. Lalu statistik inferensialnya dapat dikontraskan dengan statistik deskriptifnya. Statistik deskriptif semata-mata yaitu berkaitan dengan sifat-sifat data yang diamati dan tidak didasarkan pada asumsi bahwa data tersebut berasal dari populasi yang besar. Oke, dilanjut lagi, kita lanjut ke bidang kajian cakupan statistik deskriptif. Bidang kajiannya di sini ada banyak, ada 7 poin ya. Betul, ada distributif frekuensi, penyajian grafik, bagian diagram, pengukuran tendensi sentral, pembagian distribusi, kuartil, desil, persentil, variabel angka indeks, dan juga time series. Lalu lanjut lagi, bidang kajian statistik inferensial itu kita ada berapa nih? Ada 2, 4, 6, 7 juga, sama ada probabilitas, distribusi teoritas, sampling, distribusi sampling, studi estimasi itu ada penaksiran pada tingkat populasi, ada uji hipotesis, ada analisis korelasional dan uji signifikan, ada analisis regresi untuk peramalan. Lalu lanjut lagi, di sini kita juga ada jenis-jenis statistik. Yang pertama itu ada berdasarkan orientasi pembahasan, yang dibagi menjadi 2, ada statistik matematika dan juga terapan. Kalau matematika itu sama dengan konsep statistik teorik. Statis ini lebih mengedepankan pemahaman akan model, penurunan konsep kumpulan rumus secara matematis, teori pemahaman, dan penggunaan uji T, analisis regresi, uji normalitas dan homogenitas, galat, dan lainnya. Kalau untuk terapan, yaitu menggunakan pemahaman konsep serta teknik statistik yang menggunakan dan penerapannya hanya berlaku pada disiplin bidang ilmu tertentu. Lalu yang kedua, kita ada statistik berdasarkan fase tujuan analisis, yang berdasarkan tujuannya ini untuk kembali dibagi menjadi 2 bagian, yaitu deskriptif dan juga meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data tanpa penarikan kesimpulan secara general, dan juga ada inferensial yang kebalikannya yang mengalami semua kesimpulan secara general atau umum. Ya, yang ketiga itu kita ada statistik berdasarkan asumsi distribusi populasi data yang dianalisis. Terbagi menjadi 2, statistik parametrik yang merupakan statistik yang didasarkan menurut model distribusi yang normal, lalu ada non-parametrik, teknik statistik yang didasari pada model distribusi normal atau bebas. Lalu yang keempat, kita ada berdasarkan jumlah variabel terikat. Lanjut lagi, ada penerapan penggunaan statistik. Kalau untuk penerapan penggunaan statistik terbagi menjadi 3, ada terapan, ada mesin pengembangan data, ada dalam masyarakat, dan dia fungsinya, berlakunya, pengertiannya beda-beda gitu ya. Lalu di sini kita ada penerapan penggunaan statistik ya, masih lanjut yang tadi, ternyata masih ada 5 poin. Yang keempat ada komputasi statistik, yang kelima statistik matematika atau seni. Seperti itu.
gitu ya. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Izinkan saya mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan atau dalam pembahasan yang saya jelaskan agak kurang paham atau ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya izin pamit. Terima kasih banyak. Semoga materi pemaparan yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat siang.